Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang mulianya orang yang menjadi Islam atau Muslim. Karena dipastikan dia berada di atas cahaya Tuhannya. Dalam Al-Quran Allah kekalkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zumar surah nomor 39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam, baik dia lahir dalam keadaan muslim atau memang dia mendapatkan petunjuk setelah dia dewasa, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Kata para ulama adalah cahaya kehidupan. Dia tahu mana boleh, mana enggak boleh. Mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan. Yang boleh atau tidak boleh. Dan kata Allah, kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras menolak Islam itu. Dan mereka di atas kesesatan yang nyata. Saksi bahasan adalah cahaya Tuhan. Juga Allah berfirman, kalau Allah inginkan kebaikan seseorang, kepada seseorang Allah akan lapangkan dadanya untuk menganut Islam atau lahir dalam keadaan Islam. Di dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 125 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-ayat. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, pasti Allah akan lapangkan dadanya untuk menganut Islam atau lahir dalam keadaan Islam. Juga kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Sebagaimana sudah saya bacakan tadi di awal ayat surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3. Setelah Allah sebutkan hewan-hewan mana yang haram untuk dimakan, yang tertanduk, mati tertabrak, mati jatuh dari sebuah tempat tinggi. Di tengah-tengah ayat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sudah sempurnakan nikmatku pada kalian. Tidak butuh ajaran lain. Nikmat semua ada di situ, di Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalam sebuah riwayat Bukhari, saudaraku seiman, pernah ada orang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau, lalu berkata, "Ya Amir Mu'minin." Orang Yahudi ini berkata, karena dia di bawah naungan pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, "Wahai pemimpin orang-orang beriman, ada satu ayat dalam kitab kalian, kitab suci kalian Al-Quran, kalau turun pada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya." Kata Umar bin Khattab, hari apa itu hai Yahudi? Ayat apa itu? Maaf, ayat apa itu? Yahudi ini hafal, dia mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka kata Umar, demi Allah aku tahu kapan ayat itu turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di mana tempatnya. Dia turun di Haji Wada di Mina kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pada saat Nabi SAW sudah mau pisah, ya, artinya sudah mau meninggal dunia, haji pertama dan terakhirnya Nabi SAW dikenal dengan Haji Wada. Pulang dari haji beliau sudah sakit dan meninggal dunia akhirnya. Turun ayat ini untuk menjelaskan tentang kesempurnaan agama. Kita nggak butuh lagi tambahan halal haram. Kita nggak butuh bergantung, bernaung kepada ajaran, kepada institusi atau apa saja selain daripada yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, Baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Islam ini sangat kuat, kokoh, dan tidak butuh yang lain. Asal memang kita kembali kepada sumbernya, wahyu.